kalau begitu. Jadi, anak dewa, are you ready? Welcome to Mobile Kingdom, are you ready? Buset, buset. Jadi langsung saya, Piala Arena mana? Suaranya! Memulai match yang kedua. Tapi untuk Dewa tapi oke Su. Awal yang sangat baik. Terkapar ya Patricknya tadi langsung. Langsung ya. Wait, tunggu dulu ini landing yang dahsyat juga nih. Level 2? Enggak ya, ada shield juga tadi nggak bisa ditabrak. Tapi invade jungle seperti ini kan yang tadi udah dibahas sama KB nih. Iya. Agresif early. Coba gantian gitu kan. Kalau kita ngomongin soal Pakito juga kan. Karena Pakito nggak level 4 juga pasti bakal jadi masalah sebenarnya. Itu yang dihindari sama Dewa. Yep, knockdown tadi. Web. Wow. Permainannya begitu baik antara Said dan juga Hajirin. Mereka menunjukkan bagaimana sinergi dari tempat yang berbeda. Poin kill tambahan kembali didapatkan 3 poin kill di awal. Wow. Wow, ini berbeda nih seperti yang kemarin mereka evaluasinya berhasil untuk early game. Itu dia gosok muka, bilas gigi, evaluasi. Mantap. Emang harus begitu kadang eval dulu baru nanti permainannya lebih baik. Tapi memang terbukti 3 kill di awal 1100 gold bahkan dan freeze atau equilibrium minion yang membuat Arthur kali ini benar-benar berada dalam posisi yang sangat safe. Walaupun maybe tadi dihidupin ya dengan Divine Resurrection tapi ternyata gak menutup hal tersebut. Master Assassinnya seolah jadi tidak berfungsi untuk dominate awal. Oh tetap sih, ini Brody di awal nggak menang lane tuh dampaknya bakal panjang. Kayak ada yang salah gitu di dunia ini. Karena biasanya kan Brody unggul ininya. Nah kan Oke. Kain percobaan tadi untuk bisa menghantam dan juga mengantarkan damage-nya. Apakah mereka akan tetap memaksa untuk bisa mendekat ke area dari Turtle? No. lepas. Turtle pertama berarti ya. Yap, ini dia objektif pertama akhirnya. Hore! Akhirnya, sabar, Ayo, sabar. tumpengan lagi. Sabar, sabar, Udah, Pak, sabar. udah jalan liganya Pak. Tenang, tenang dulu. Tumpengan lagi, objektif pertama. Objektif pertama. Potong Oke. pita, tumpengan apa? Oke. Hajatan. Masalahnya sekarang pattern jadi lebih cepat untuk RRQ 1000 hampir 2000 gold bro. Ya ada dia, lalu snowballnya nggak disia-siakan. Lebih terlihat trio midnya benar-benar berjalan dan menjalankan tugasnya juga masing-masing. Yep. Talent prediction by Gopay. Ya, Itu dua suara deh gua. 4 untuk RRQ. saya MVP-nya retri aja, sekadar mengingatkan. Loh, Baru dapat loh Pak. iya dapat objektif tadi pantas. Iya kan ini baru nongol. Oh, karena diingatin pulung tadi. Oh, Black Shoes? Saya masih sekedar mengingatkan saja ya. Oke, pertempuran yang akan terjadi lagi. No. No. Wait, yang bagus sih. Gak ada Black Shoes. Tergantung next move-nya berarti. Kalau nggak ngapa-ngapain sama aja. Ini 1 menit ke depan berarti ya. Tapi balik lagi sih, dalam keadaan kita kalah Turtle, anggap Dewa nih posisinya. Mereka bakal sulit untuk melakukan geng Lim. Malah Araki yang harus lebih aktif. Abis itu Turtle, mereka membuat sebuah gertakan agar Dewanya mungkin lebih bermain defensif. Jadi mau nggak mau Gold lane lagi mungkin. ke gold lane. Jadi tujuannya lumayan bagus loh. Ya karena kalau main assassin enaknya emang ngegeng ke gold lane sih. Ya, Tapi harus di luar turret. walaupun dihidupkan ya, ntar dibangkitkan lagi. Tapi nggak apa-apa, seenggaknya dia kan motong wave. Nah, gerakannya juga udah mulai nutup atas nih. Sinergi mulai ketemu, Be. Dapat ya. Iya, mulai beda sama kemarin. Tarik, Joshua. Yep. Apa yang akan terjadi? Percobaan tadi dari Kain dan juga Kin masih gagal. Di bad spellnya aja. Mungkin ya untuk nextnya lagi berarti. Tanpa adanya spell dari Joshua, pergerakan apa nih untuk Dewa? Nah tinggal datang nih ke area Turtle karena setupnya udah lumayan dimenangin sebenarnya. Bahkan mid dari gold shield turretnya udah mulai dirontokkan perlahan. Aks untuk Kin. Siapa yang bakal datang duluan nih untuk setup ke arah Turtle karena Demon Kite. Standby. Dari level 8 dari Purple buff dari Thunder Fenrir. Ini bakal membuat sebuah damage tambahan nih untuk level 8 dari jungler. Sama-sama Hunter. Kain. Oke. Kan udah punya Hunter Strike. Sama ya. Dan lihat, yang mulai RRQ duluan ternyata mereka yang setup. Yap, dan itu si Keshu sudah mulai maju ke arah depan. Ada Pir tadi udah langsung dikeluarkan seperti apa lagi. Kayaknya masih melihat ke jauh, tapi ternyata tentunya berhasil didapatkan pula. Grab Destruction dikeluarkan, Kinnya terjebak, Kinja tidak ada bisa menyelamatkan karena Kin. Maka sekarang maybe Tuan 4 memori dikeluarkan tapi tidak memberikan impact apapun. Bahkan sekarang coba lihat itu si Keshu harus bisa memberikan sebuah backup terhadap maybe. Perlahan tapi pasti mulai lagi mereka maju ke area dari altar. Wah, perbedaan levelnya semakin jauh nih. Goldnya pun 3000 ditabrak. Yap, itu dia maybe masih free hit tapi itu si Keshu menjadi korban.
Ganasan dari RRQ 3.700 network perbedaan. Wah ini gak dikasih farming sama sekali ya. Untuk maybe-nya. Angka yang kurang baik pasti untuk Marksman. Tapi setidaknya di bagian bawah. Ada satu keuntungan yang bisa dijadikan kompensasi di Dewa. Wah, turret ya untuk Kain. Dan mungkin itulah satu-satunya yang paling bisa diamankan untuk sekarang dalam keadaan losing condition. Ini mau nggak mau ya dengan keadaan 4.500 gold seperti ini, RRQ tinggal jalanin temponya aja, setup turtle selanjutnya. Yang penting Demon Kite-nya juga join dalam kontes tersebut. Nah untuk Dewa, dalam keadaan losing condition kayak gini, ketinggalan 4.000 gold, minimal mereka dapat 1 kill dulu. Karena itu bisa jadi pembuka nantinya untuk mereka nemuin winning condition lainnya. Foto first item gimana ya? Foto first item. Minotaur. Oke. Dia udah pede banget, Joshua aja yang badanin berarti. Jalannya nggak bakal barengan lagi buat sekarang berarti untuk Said dan juga Joshua. Oke, Oktanya tadi glowing ya. Oktanya glowing bukan Flask of the Oasis. Sebenarnya kalau ngomongin damage masih lumayan kurang berarti dari Dewa ya. Ya itu dia. Karena midnya balik lagi support, mau dia pakai emblem match atau gimana pun damage-nya nggak bakal se-burst. Emang hero yang tukang burst. Ya, cari killnya emang harus bareng Maybe sih. Maybe kan udah punya Heptasis tadi kan. Tapi emang balik lagi ini Maybe-nya butuh farming, tapi butuh kill juga di waktu yang bersamaan. Kalau damage-nya miscalculate dikit, Saidnya bakal langsung kasih motivation roar. Dia bakal langsung heal up lagi. Flask of the Oasis akan menyelamatkan hari nantinya. Oke, cari space farming sebanyak-banyaknya. 5.000 gold. Ini ancaman yang sangat serius loh di menit 6. Bahkan masih ada turtle ya. Ya, yang bakal bebas adalah Arthur sebenarnya. 3 menit ke depan dia bakal bebas banget buat farm. Space-nya bebas banget, luas banget juga. Belum lagi gold dari turtle, dari turret yang masih bisa dirontokkan. Landing jauhnya bakal ada di top lane. Lord pertama bakal muncul di bagian bottom lane. Perfect turtle. Setelah kemarin mereka puasa objektif. Oke, temponya dipegang banget ya, dikuasai oleh RRQ. Dan untuk Dewa sendiri, mereka punya hero momentum sih, ada di Kin. Mungkin dengan I'm Offended, Flicker. Yap. Bermain dengan posisi. Waduh. Levelnya cukup jauh ya sekarang Kain. Level 10. Sementara tadi dari lawannya, aduh Demon Kite. Ya ada perbedaan level ya. Cuman ya kayak nggak ada target juga yang bisa dimakan gak sih sama Yap. Dewa? Coba kah Joshua? Oke, ada sebuah percobaan oleh Baptism tadi terlihat di dalam area tersebut tidak memberikan impact apapun. Mundur lagi kali ini Dewa. Lagi-lagi setup yang kurang damage, Be. Ya, kurang damage. Dan ternyata pemaksaan Okta untuk glowing ini adalah hanya untuk Joshua. Karena gak ada jawabannya lah untuk di early mid kayak gini. Wah, Dengan ditempel. adanya early sustain dari Joshua, ada healing lagi. Even Jeb pun masih bisa dihindari dari Arthur dengan adanya habis ngomong. Itu under levelnya lumayan sih. Kerasa banget ya. Ya, touch beda. Nah untuk sekarang, Said. tidak buri, Said benar bantu. Tapi coba lihat pergerakan dari Demon Kite. I'm offended tadi connect ke arah beberapa player. Tapi damage yang dimiliki oleh pemain dari yang masih belum cukup. Apakah terjadi? Satu poin kill pertama udah berhasil diamankan di mana Said menjadi korban. Dewa mendapatkan point kill. Fokus clear wave. Dan akhirnya damage kurang mereka dibantu dengan turret, Be. Wah itu dia ya. Karena wave mininya clear. Seketika langsung bisa dibalikkan oleh Dewa. Terlalu dalam dan ini dia winning condition yang dicari sama Dewa dari tadi kan. Cari kill dulu. Biar bisa nemuin jawabannya ke arah mana dengan 6.500 gold dan Swift Trinity. Arthur. Cepet sih. Cepet sih di menit yang ke-8. Karena ada sepatunya juga ya. Kemarin ada yang cepet juga, tapi nggak pakai sepatu. Gak pakai sepatu, itu dia. Ya, Sekarang nanti ada tinggal sepatunya. kita perbandingkan saja ya untuk lagi. Pilihan dari Bargain Hunter juga akan sangat berpengaruh nantinya. Dari emblem. Yep. Nah, itu yang mungkin membedakan untuk sekarang winning conditionnya Lord up. Pertanyaannya bakal mainin landing jauh atau tetap full start di Lord berlima dari RRQ ketika emang lagi pegang gold 6.000 kayak gini. Mereka start sih, karena ya tadi keuntungannya gue masih ada di mereka. Moskov pun diperlukan buat megang Lordnya. Kontes juga masih enak, levelnya beda 2. Ada perbedaan 2 level. Di skip kayaknya. Skip sih, gak keburu juga. Iya. Ya Lord untuk RRQ. Lord yang sebenarnya lumayan mengancam ya, karena goldnya terus naik loh. Wah. Ini bener-bener langsung loh. Ketika kita ngomongin objektif kemarin di 2 game, mereka nggak dapat sama sekali. Sekarang mereka bahkan yang tidak memberikan kepada Dewa satu pun. Even itu Turtle atau bahkan Lord. Tapi di babon loh, tengahnya masih kuat sih, sakit juga. Oke, Loh, dan Black Shot! Black Low! Kepancing tadi hampir saja. Penuh resiko, karena tadi sepertinya Ton 4 Mori kayaknya ancang-ancang mau dikeluarkan ya. Iya, dia nggak mau tumbang sebelum Lordnya jalan tadi. Iya. Tapi masih aman sekarang, masih lanjut. Goldnya pun masih naik terus, Lordnya ini defense juga agak susah loh Be dari Dewa. Itu dia.
Mereka berharap kepada Brody. Masalahnya Brody ini adalah tipikal hero yang early mid. Dan sulit banget untuk bisa memenangkan matchup seperti ini. Dalam keadaan dimana Brody-nya pun gak punya kekuatan untuk minimal dapetin 1 kill. Even untuk Joshua. Joshua khotbah di depan. Early game-nya masih belum rontok untuk sampai dengan saat ini. 0, 0, dan 0. Oke, ini masih lot yang pertama ya. Woi, 1v1 situation di antara Kain dan juga Demon Kain. Akan seperti apa? Hehe. Masih aman. Spear of Destruction numpang lewat. Oke, masih belum ada tumbang dari keduanya ya. Dan Lordnya bisa di-clear di bagian bawah. Masih susah kalau misalkan RRQ mau terobos banget. Ingat masih ada Holy Defense dari base turret. Jangan sampai kayak tadi. Tiba-tiba damage-nya jadi cukup gara akan ada turret. Iya. Dive terlalu dalam ya. Ketika nggak ada minion, wah udah pasti bakal buyar semuanya. Karena ternyata aggro turretnya bakal ke arah hero tentunya. Dan mau nggak mau ganti-gantian kan antara Side atau Joshua-nya nih. Perbedaan level di Romer juga lumayan ngaruh tau. Bukan berarti Romer under nggak apa-apa levelnya. Soalnya statsnya jadi kalah kan. Jadi seakan-akan tipis. Walaupun itemnya udah ready ya. Tapi tiba-tiba langsung bisa kena burst. Ya itu si Keishu. Makanya mungkin dia tumbang 2 kali tiba-tiba. Orang aware kayak maju dikit, ternyata hilang langsung kena burst. Apalagi lawannya Moskov loh, jangan lupa glue. Ketemu Moskov, dia buka spread, kena Spear of Misery, nancep sama glue anak-anaknya. Iya pasti stun gitu ya. Iya. Hampir pasti stun. Demon Cut sih orang have sekarang ya, orang have nih. Orang have. Udah kurang 1 item nih. Kurang 1, terserah tuh mau Rose Gold ya kan biasanya. Arthur juga Arthur. Ya, karena perbedaannya susah juga si Assassin sama Fighter. Fighter nggak dapat makan di awal lagi. Mungkin Wind of Nature nanti dari Arthur plus itemnya. Dia udah punya Malefic Gun juga kan. Positioning dia bakal aman banget di belakang. Temponya bener-bener dipegang banget. Nah itu tuh, Spear of Misery, nempel pasti kan. Pukul yang ada ya. Pukul aja yang ada. Karena anak-anak kan dipukul ada ini juga kan. Pressing damage-nya. Ya, ke belakang. Dan semuanya terbagi rata. Tempo pelan kembali RRQ menunjukkan bahwa mereka tidak seperti musim lalu Pak Pulung. Yap. Ketika sudah mulai masuk menit 12, mereka ada additional movement. Terburu-buru. Sekarang nggak ada sama sekali. Mereka diem, santai, tenang. Pressure-nya masih hidup. Dan mereka bermain seolah tanpa membuat kesalahan. Itu bisa oleng doang tadi tuh sakit banget hajirin dah. Meledak ya kan. Ya dia 301 kan. Iya. Tajir juga ini di Divine Blade atau lagi terkian. Lord mulai di start dan gak bisa dikontes harusnya. Free. Lord untuk RRQ. Lord muncul langsung sekarang. Berarti top lane yang bakal coba untuk mereka kuasai. Yep, Bottom lane bakal didiemin kayaknya. Mereka bakal coba untuk main dengan formasi 3-2. Wah lihat tuh player timeline-nya. Langsung merosot banget ya. Iya. Jauh banget. Ketarik banget ya. Dan sekarang udah jadi Magic Blade nih by the way. Ada defensifnya lagi. Dan hati-hati, ada Winter tadi di tangan Said. Bisa jadi nanti dia Minion Fury dan gak dapetin aggro sama sekali. Yap. Dan seperti apa lagi Joshua langsung aja ngebadanin ke area terdepan. Berhasil tadi sepertinya. Benton depan Memory tidak memberikan impact apapun. Nocta mendapatkan begitu banyak damage yang diberikan oleh Arthur. Luar biasa damage yang sudah diberikan oleh Arthur. Pede ya. Bestari tengah hilang. Oke, ada Plexus tadi sepertinya. Tapi Kid pun udah untuk menghilang. Midon Fury tadi dikeluarkan oleh Said. Itu si Kid berusaha untuk bisa menyamakan dia tapi tidak bisa. 5 player dimiliki oleh RRQ. Mereka bersiap untuk bisa mendapatkan kemenangan pertama. Ditarik. Big Boy CPD. Dan itu dia serangan yang dilakukan. Maybe down. Dia berikan mendapatkan point kill. Double kill dia dapatkan pula. Dia berikan langsung saja menjadi orang terdepan guna untuk bisa mengatakan damage-nya. Web minion yang ada di bagian bawah akan diantarkan masuk. Satu katapult. Respon dari Minion masih lama. Ya ini dia satu kata pun membawa kemenangan untuk RRQ di game yang pertama. Terlihat berbeda. Seperti hari kemarin, RRQ evaluasi singkat 1 hari dari mereka membuahkan hasil yang cukup manis. Rapi dari RRQ juga, hampir gak ada celah bahkan. Justru Dewa nih. Apa yang terjadi dengan Dewa? Biasanya kita lihat Dewa di awal season yang boom. Ledak-ledak ya biasanya. Tapi kali ini mungkin ya sekali lagi ya duo mid. Aku tetap di duo mid si concern utamanya ya.